Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Di mana dari firman Tuhan ini saya beri tema jangan gelisah. Saudara, akhir-akhir ini banyak membuat orang menjadi gelisah. Kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, teruslah percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Yesus akan segera pergi meninggalkan murid-muridnya karena disalibkan, yaitu menuju rumah Bapa di surga. Dari firman Tuhan ini kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada para murid agar supaya mereka jangan gelisah hatinya, tetapi tetap percaya hanya kepada Allah dan hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada tahun 2020, banyak hal yang terjadi tidak terduga dan tidak pernah diharapkan. Semuanya terjadi tanpa dapat dideteksi, bahkan diantisipasi sebelumnya. Dan ini kita melihat akibat daripada pandemik COVID-19, efeknya itu sangat luar biasa karena menyentuh ke berbagai macam sektor. Apakah itu menimbulkan masalah dalam hal ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah agama, dan sebagainya. Jadi akibat pandemi COVID-19 ini menyentuh ke berbagai macam sektor. Dan itu banyak menimbulkan masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya menjadi gelisah. Karena belum tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Sehingga ini membuat orang jadi gelisah hatinya. Karena ketidakpastian. Sama kalau saudara katakan, saudara diterima bekerja di salah satu perusahaan. Tetapi dari pihak perusahaan setelah sekian lama bekerja tidak ada kepastian. Apakah saudara diangkat menjadi pegawai, apakah itu dikontrak atau honorer atau pegawai tetap. Tidak ada kepastian, hanya disuruh pokoknya kamu datang kerja saja. Otomatis hal ini membuat orang menjadi gelisah karena ada ketidakpastian. Dengan kata lain, sewaktu-waktu bisa diputus di tengah jalan. Nah, demikianlah keadaan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Gelisah karena kondisi yang ada. Sampai kapan berakhir akibat daripada pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang dapat memastikan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid-muridnya. Karena setelah Yesus disalib, dia akan naik pulang ke rumah Bapanya di surga. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk teruslah percaya kepada Allah dan percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri punya pengalaman. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya pada lari semua, pada meninggalkan dia. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan,
setelah dia mati, bangkit, dan mau naik pulang ke rumah Bapaknya di sorga, dia ingatkan kembali para murid-muridnya, teruslah percaya kepada Allah dan teruslah percaya kepada anaknya Yesus Kristus, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan percayalah kepadaku. Artinya di dalam kehidupan ini seringkali ada yang namanya inkonsistensi, tidak konsisten. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Dalam kehidupan ada banyak orang Kristen juga seperti kayak gitu. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, kadangkala dia imannya, percayanya kepada Tuhan kuat, menggebu-gebu, tapi ada kalanya mulai melemah. Nah itu kadang-kala kita bisa lihat dari katakan itu kehadiran beribadah. Ada orang yang lagi kalau imannya lagi kuat ya, hatinya lagi dibakar oleh api Roh Kudus, cintanya lagi luar biasa kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin pelayanan. Tapi nanti begitu dia sudah menghadapi ada tantangan, ada masalah, dan belum ada solusinya, mulai kelihatan, mulai tidak rajin lagi beribadah, mulai tidak rajin lagi pelayanan, mulai tidak rajin lagi di dalam ibadah doa dan sebagainya. Makanya Tuhan mengingatkan kepada para murid-muridnya, teruslah percaya kepada Allah, teruslah percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan tahu bahwa di dalam hidup kita ini kita akan menghadapi suatu situasi yang tidak pernah kita prediksi. Suatu situasi yang tidak pernah mungkin kita duga dan kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dan menghadapi situasi seperti ini yang Tuhan ingatkan untuk tetap percaya. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Karena orang kalau sudah gelisah ya, maka dia akan kehilangan yang namanya sukacita, kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kalau orang sudah kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, maka gairah hidupnya, gairah bekerjanya pun sudah mulai apa? Berkurang. Maka Tuhan ingatkan, jangan gelisah, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 28 tentang hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan gelisah, jangan khawatir dengan segala keadaan situasi yang sedang kita hadapi bersama pada saat ini. Karena Tuhan memberikan contoh, burung pipit di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi anak manusia. Karena kita ini lebih berharga daripada burung-burung itu. Firman Tuhan jelas mengatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi anak manusia, umat tebusan. Karena firman Tuhan mengatakan, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Betapa kita umat tebusan ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, jangan gelisah, tapi teruslah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengingatkan agar supaya kita tetap konsisten,
percaya. Jangan hari ini bersemangat, besok mulai loyo. Tapi yang Tuhan mau tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Karena kekhawatiran, kegelisahan itu tidak menambah sehasta pun kekayaan saudara. Karena kegelisahan, kekhawatiran itu tidak akan menolong. Tapi sebaliknya membuat saudara semakin terpuruk saudara. Maka yang Tuhan inginkan dalam situasi saat ini, ya, jangan gelisah. Percaya. Orang percaya, salah satu tandanya orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Orang percaya mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Dia sadar, dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena dia sadar, dia tahu hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Karena dia sadar hidupnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena dia sadar hidupnya ada di dalam genggaman tangannya Tuhan. Jadi gak ada yang perlu ditakutkan, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka Yesus mengatakan pada para murid, jangan gelisah hatimu dengan segala keadaan yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Jangan gelisah, tapi Tuhan bilang tetap percaya. Percayalah kepada Allah dan percaya kepadaku. Kata Tuhan Yesus, teruslah tetap percaya. Karena apa? Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, saudara. Karena Yesus Kristus berkata, waktu dia tergantung di kayu salib 2000 tahun lebih lalu, sudah selesai. Sudah selesai semuanya di Kalvari. Tuhan sudah berikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Yang Tuhan mau di dalam perjalanan kehidupan kita ini, teruslah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan gelisah, tapi sebaliknya yang saudara lakukan, mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik, karena Tuhan memelihara kehidupan saudara. Karena Tuhan menjamin ada hari depan yang penuh dengan harapan. Ini jaminan dari Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Ada hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Tuhan berkata, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah yang kita percayai. Perkataan Tuhan Yesus, perkataan Allah Bapa kita. Karena firman Tuhan Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kembali, jangan gelisah hatimu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Tapi Tuhan mau teruslah percaya kepada Allah, teruslah percaya kepada Yesus Kristus, karena Dia yang memegang masa depan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa. Engkau melihat segala keberadaan daripada umat-Mu. Mungkin karena situasi akhir-akhir ini, akibat pandemi C-19 yang berdampak ke berbagai macam sektor, membuat ada beberapa yang gelisah. Tapi Engkau ingatkan pada pagi hari ini, jangan gelisah. Hamba berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Lepaskan umat-Mu dari segala kegelisahan. Sebab Engkau berkata, teruslah percaya. Sebab Engkau Allah yang kami percaya adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong kami, melepaskan kami dari segala kesulitan kami. Sebab Engkau berfirman, burung pipit di udara sekalipun Engkau pelihara, apalagi anak manusia, umat tebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Sampai mereka melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus
Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.